Kasih daripada semacam kepercayaan orang kepada Majelis Ulama dan kewenangan Majelis Ulama, dan dianggapnya Majelis Ulama memiliki kompetensi untuk mengeluarkan fatwa-fatwa itu. Apakah Pak Ma'ruf melihat umat saat ini masih mendengarkan, masih kemudian mengikuti apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama? Iya, saya kira banyak. Karena itu banyak orang bertanya tentang fatwa, meminta pendapat fatwa, kemudian bertanya tentang fatwa, mohon fatwa. Bukan hanya dari masyarakat, dari pemerintah juga. Ya, bahkan presiden sendiri mengatakan, kalau masalah fatwa, kami akan patuh pada Majelis Ulama. Juga termasuk misalnya tentang meningitis. Ketika Majelis Ulama mengatakan haram, maka pemerintah tidak menggunakan produk yang haram itu. Bagaimana dengan sebagian fatwa yang dinilai oleh sejumlah kalangan justru malah kontraproduktif terhadap kerukunan umat beragama misalnya, atau justru malah terkesan mengurusi yang tidak penting, hal yang remeh-temeh. Bagaimana Pak Ma'ruf menilai hal itu? Saya tidak melihat itu. Ada fatwa yang remeh-temeh, ada fatwa yang kontroversial. Menurut saya tidak ada itu. Tapi bagaimana dengan masyarakat, misalnya suara-suara kencang terhadap fatwa-fatwa MUI, seperti misalnya fatwa ketika itu soal rokok. Ada yang menilai kok sepertinya tidak pas MUI mengeluarkan fatwa rokok, sementara Muhammadiyah berbeda pandangannya, NU pun berbeda pandangannya. Atau misalnya fatwa soal memilih pemimpin, atau yang kemudian diartikan fatwa golput, dinilai Majelis Ulama terlalu masuk ke wilayah politik ketika mengeluarkan fatwa golput itu. Iya. Jadi kalau misalnya rokok itu justru Majelis Ulama mengakomodir pendapat. Nah, di dalam satu fatwa itu bisa terjadi kesepakatan, ittifaq namanya itu. Misalnya hukumnya haram atau halal. Tapi ketika rokok tidak terjadi kesepakatan antara ulama yang memakruhkan saja dan mengharamkan. Karena tidak ketemu, maka disepakati bahwa masalah rokok adalah khilaf. Artinya khilaf itu ada perbedaan pendapat antara yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Justru MUI mengakomodir kedua pendapat ini, kecuali dalam beberapa kasus, 3 kasus itu disepakati haramnya mutlak, yaitu merokok di tempat umum, kemudian wanita hamil, kemudian anak-anak. Ini semua yang menghalal dan yang memakruhkan dan mengharamkan itu semua sepakat kalau ini haram. Tapi di luar itu ada yang haram mutlak, ada yang makruh saja. Dan menurut Pak Ma'ruf ini tidak justru menimbulkan kebingungan di tengah umat? Tidak. Justru choice. Umat boleh memilih. Ya, memilih yang haram silakan, memilih yang makruh silakan, karena memang belum bisa disatukan pendapat itu. Dan memberikan pilihan ke umat itu justru menunjukkan bahwa ada perbedaan, dan perbedaan itu adalah rahmah, begitu. Iya, itu. Jadi dalam hal di mana kita tidak mampu menyelesaikan, menyatukan, kita biarkan sepanjang dalam wilayah perbedaan. Seberapa intens sih Pak perdebatan misalnya, atau jangan-jangan malah tidak ada perdebatan dalam rapat Komisi Fatwa MUI? Seberapa, apa saja yang dibahas, apa saja kemudian yang dijadikan patokan atau pegangan sehingga kemudian MUI mengatakan sesuatu itu ini haram atau ini halal? Wah, itu sangat intens. Ada mungkin 1-2 kali selesai. Ada yang 3 kali selesai. Masalah meningitis 9